Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini kasus lama sebenarnya, ini kok muncul kembali, ada apa begitu kan? Terkait dengan kasus EKTP yang katanya dua orang saksi menyatakan bahwa Ganjar terima uang 500.000 US dollar. Ini kok muncul begitu kan? Apakah ini muncul setiap tahun atau ketika musim pemilu atau apa begitu kan? Tapi yang jelas ya ada yang janggal ya dalam kasus-kasus seperti ini begitu. Walaupun Novel Baswedan mengatakan bahwa Pak Ganjar tidak terbukti di situ, tapi pada hakikatnya sampai hari ini muncul spekulasi di situ begitu ya ini. Kasus EKTP muncul lagi ya, Arun mengatakan dua orang saksi sidang menyatakan Ganjar terima uang 500 US dollar. Ada apa begitu kan ya? Katanya sih Pak Ganjar bersih, tapi ketika melihat rekam jejak mereka begitu kan ya, ketika mengungkapkan terkait dengan kasus-kasus EKTP hari ini begitu kok sampai hari ini muncul spekulasi ada apa begitu kan? Atau jangan-jangan ini menjadi gimmick politik atau memang ya pernah atau kejadian-kejadian bagaimana yang diungkapkan dua orang itu begitu kan. Tapi klarifikasi dari Novel Baswedan mengatakan ya tidak cukup bukti katanya begitu ya. Tapi pada hakikatnya masyarakat kan sudah paham rekam jejaknya ya pasti dilihat di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya sampai hari ini kasus EKTP masih menjadi simpang siur kepada Pak Ganjar begitu kan ya. Toh pada hakikatnya walaupun misalnya tidak terlibat tapi kan dua orang saksi itu bagaimana begitu kan ya. Ini baru muncul lagi begitu. Ada apa begitu kan ya. Pak Jokowi sangat kuat sekali ya untuk mentersangkakan seseorang begitu. Tapi pada hakikatnya lihat saja situasi politiknya apakah semua orang akan tersandra begitu kan. Itu kan menjadi sepihak nantinya begitu kan ya. Jadi ada peran siapa sih sebenarnya begitu. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Mari kita baca. Kasus EKTP muncul lagi, Arun doa dua orang saksi sidang menyatakan Ganjar terima uang 5.000 US dollar. Wow, mantap Pak katanya begitu kan ya. Terus kemudian ada orang yang kemudian mengungkapkan dua orang itu siapa sih sebenarnya begitu kan ya. Dua kubu saling mengintai. Cakar-cakaran udah mulai nyata. Dua kubu sibuk saling menyandra. Amin melenggang menuju singgasana. Inilah ya pada hakikatnya orang akan berspekulasi begitu. Kenapa Anies Baswedan santai-santai aja di situ begitu. Sedangkan di kubu Pak Jokowi dengan Ibu Megawati seolah-olah saling cakar-cakaran mereka begitu kan ya. Saling memberikan statement negatif ya, saling serang sana sini begitu, saling sandra sana sini. Dan pada hakikatnya masyarakat itu muak begitu kan dengan perilaku demokrasi hari ini begitu kan. Dan yang diuntungkan siapa? Ya tetaplah Anies Baswedan di situ begitu ya. Karena Pak Ganjar kalah di depan mata, bagaimana pendukung-pendukung mereka begitu kan ya supaya beralih kepada Anies Baswedan. Untuk mengalahkan Pak Jokowi gampang saja begitu kan ya. PDIP, P3 semuanya itu bersatu begitu kan ya. Koalisi mereka bersatu untuk mendukung Anies Baswedan ya biar kalah mereka begitu kan. Ya itu yang dipertaruhkan nanti begitu kan di putaran kedua. Insya Allah begitu kan. Apakah mungkin akan berlabuh kepada Pak Prabowo dan sebagainya? Kita tunggu saja begitu kan ya. Karena sekarang ini saling mengungkapkan di situ begitu kan. Saling adu sandra, saling melaporkan sana sini. Kok ada orang di demokrasi hari ini melapor seperti ini begitu kan. Ini kan kacau mereka begitu kan ya. Banyak sekali pro dan kontra, tapi saya menganggap bahwa inilah demokrasi kita begitu. Tapi walaupun ada dua alat bukti cukup untuk mentersangkakan orang kan silahkan begitu. Bahkan ini kasus EKTP muncul lagi, Arun dua orang saksi sidang menyatakan Ganjar terima uang 5.000 US dollar. Wow, banyak begitu kan ya. Calon presiden yang akan berlaga pada Pilpres di 2024 seharusnya bisa memastikan dirinya ya bebas dari keterlibatan kejahatan korupsi. Begitu dikatakan Sekretaris Jenderal Kelompok Masyarakat Advokasi Rakyat Nusantara Arun ya Bungas T. Fernando Duling menyikapi komitmen anti korupsi calon presiden. Terlebih ya kata Nando, sapaan akrabnya belakangan ramai lagi soal kasus pengorupsian ya KTP ya, hanya saja ya hasil atau kasus ini luput dari perhatian para capres.
Nurut ya, naik turunnya pembahasan kasus korupsi EKTP, kata Nando seolah menimbulkan tanya ya, siapa sebenarnya yang masih ya disasari atau belum ketangkap dari kasus ini. Bukankah ini dapat diartikan maling yang tertangkap adalah maling biasa, maling yang tidak tertangkap disebut sebagai raja maling? Ya, ujar Nando dalam keterangan tertulis. Nando mengatakan bahwa perjalanan kasus KTP tidak boleh melupakan sosok Ganjar Pranowo yang kini menjadi calon presiden. Ganjar terseret kasus itu dalam posisinya sebagai Wakil Ketua Komisi 2 periode 2009-2014 ya. Itu sudah banyak yang kemudian dimunculkan di situ nama Ganjar begitu kan ya. Sampai hari ini masih menjadi spekulasi dan tanda tanya begitu. Kalau nggak salah waktu itu kan Novel Baswedan begitu kan yang mengatakan bahwa Pak Ganjar belum cukup bukti di situ begitu. Dan pada akhirnya kita lihat saja sekarang kenapa kok masih muncul spekulasi nama Ganjar itu begitu kan. Apakah ini tanda-tanda bahwa ada keterlibatan besar di situ begitu. Jadi apakah ini tanda-tanda hanya gimmick politik saja begitu kan ya, asumsi ini masyarakat yang menilai itu semua begitu kan. Tapi pada kenyataannya kalau memang dua alat bukti cukup untuk mentersangkakan Pak Ganjar, ya silahkan begitu kan. Kalau tidak punya bukti, ya ngapain kita masih mengusut sana sini begitu kan ya. Tapi pada artinya adalah bahwa siapapun yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama begitu kan ya. Harus dicari ke akar-akar mereka begitu. Nato menekankan pekerjaan kasus EKTP, perjalanan kasus EKTP tidak boleh melupakan sosok Ganjar. Bukankah di dalam fakta persidangan, dua orang saksi menyatakan Ganjar terima uang sebesar 500.000 US dollar ya. Bahkan ya Setia Novanto dan serta Muhammad Nazarudin yang menyebut bahwa Ganjar Pranowo terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Ditambah Ketua Umum Arum, Bom Hasan ya pihaknya dalam posisi mendorong penegak hukum untuk kembali membuka dan menuntaskan kasus KTP sampai ke aktor petingginya. Bahkan langkah tersebut persoalan korupsi begitu KTP, langkah-langkah lainnya yaitu mendorong agar Kejaksaan Agung RI dapat kembali mengungkap dan membongkar keterlibatan Ganjar dalam pusaran kasus itu begitu. Ya inilah ketika dia menjadi calon presiden ya diungkitlah kembali bagaimana rekam jejak itu muncul begitu kan. Dan itu menjadi pertanda bahwa masyarakat hari ini tidak bodoh di situ begitu kan. Mana yang rekam jejaknya yang baik dan mana yang tidak di situ begitu. Banyak yang kemudian ya apalagi di menteri-menteri Pak Jokowi hari ini banyak yang terlibat korupsi begitu. Dan pada hakikatnya siapapun namanya, siapapun orangnya dari partai apapun yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama begitu kan. Maka disinilah yang kemudian peran penting sebagai kebijakan-kebijakan yang ada terkait dengan korupsi, maka hukumlah mereka begitu kan ya, dimiskinkan mereka, dirampas aset-asetnya, baru dia mulai memikirkan itu untuk korupsi itu begitu kan. Dan akhirnya banyak muncul spekulasi begitu. Ada apa begitu kan ya? Apakah ini Pak Ganjar terlibat atau apa? Biarlah masyarakat yang menilai, biarlah bukti yang akan menjawab itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.